Selamat pagi, kita berjumpa lagi ya. Selamat hari Minggu. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Semua yang di rumah sehat kabarnya? Ya, sehat-sehat semua. Yuk kita mulai sekolah minggu kita. Kita mau pujikan lagu Allah itu baik. Dengar kata baik harus angkat jempol ya Kak? Oke, angkat jempol ya adik-adik ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapankah? Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Sama-sama katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu di rumah. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan yang selalu baik buat kami. Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu, kiranya Tuhan yang pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sehingga kami ketika pulang nanti berpisah satu dengan yang lain, Tuhan yang akan memberikan kami apa yang sudah kami ikuti pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau lanjutkan memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Yuk, masih semangat ya? Yuk kita semangat ya. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Kalau kita beserta dengan Tuhan, Tuhan beserta kita pasti dapat melakukan apa yang
tidak mungkin kita lakukan ya adik-adik ya. Ketika kita sedang dapat masalah ataupun kita sedang kesusahan, ketika Tuhan menyertai kita dan ketika kita memohon kepada Tuhan, semuanya pasti ada jalan keluar. Yuk kita pujikan Jalan Serta Yesus. Sana dulu jalannya ya berarti ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Oke, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Nah, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengar firman. Adik-adik yang di rumah sudah siap dengar firman? Yuk kita mau buka Alkitab kita duduk yang manis di depan televisi kita mau pujikan pujian Ku Buka Alkitab untuk mempersiapkan kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya, adik-adik yang di rumah. Kita sebelum mendengar firman, kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, berikan kami hati dan telinga yang siap untuk mendengar dan dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati Kak Wisang yang akan bercerita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam sekolah minggu. Tadi adik-adik bersama Kak Lucy sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik dan Kak Wisang kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan
kita lakukan. Tadi kita sudah berdoa, dan hari ini apa yang adik-adik dan Kak Wisang akan belajar? Judul cerita hari ini adalah Tuhan serta aku bisa. Tuhan serta aku bisa. Nah, adik-adik, firman Tuhan akan diambil dari Yosua 3. Ingat adik-adik, Yosua 3 ya, dari Perjanjian Lama. Adik-adik di rumah atau adik-adik dimanapun yang melihat siaran ini, bila ada Alkitab yang dipegang, ayo kita baca bersama. Kak Wisang tidak akan membaca keseluruhan, adik-adik boleh membaca nanti di Yosua 3 semuanya. Kak Wisang hanya akan mengambil satu ayat untuk kita bersama, dan kita nanti akan lanjutkan seperti judul cerita hari ini, Tuhan serta aku bisa. Siapa yang diceritakan dalam firman ini? Yuk kita baca Yosua 3 ayat 7. Yosua 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya adik-adik, Tuhan serta aku bisa melalui firman Tuhan Yosua pada pagi hari ini menceritakan tentang Yosua. Adik-adik tahu siapa Yosua? Ya, Yosua adalah bagian dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Mereka harus melewati padang pasir yang luas, panas, dingin, diterangi dengan adik-adik, awan yang dari Tuhan ya. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api ya. Musa mengiring bangsa Israel, diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi karena ada hal yang membuat Tuhan tidak berkenan, Musa belum diperkenankan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Demikian pula bangsa Israel yang angkatan pertama adik-adik ya, belum boleh karena mereka sudah dikasih Allah, sudah dikasih Tuhan sedemikian rupa. Adik-adik ingat melewati laut yang terbelah karena tongkat Musa, mereka selamat dari kejaran tentara Mesir. Mereka disertai Tuhan sepanjang perjalanan, tetapi adik-adik ternyata bangsa Israel masih mendukakan hati Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan, marah-marah, jengkel, dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya. Nah, akhirnya Tuhan Allah memilih Yosua untuk melanjutkan tugas bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, menggantikan Musa. Itu ceritanya adik-adik ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kak Wisang berhenti sebentar. Coba adik-adik, bila ada cerita tentang mungkin adik-adik yang pernah punya pengalaman memimpin upacara bendera, memimpin persekutuan, memimpin doa di sekolah minggu di depan banyak orang. Apa yang adik-adik rasakan? Yuk, Kak Wisang pernah memimpin ya persekutuan remaja. Kak Wisang belum pernah adik-adik. Takutnya, aduh ya, badannya gemetar, mulutnya, bicaranya seperti gagap, padahal Kak Wisang nggak gagap adik-adik ya. Nah, apakah adik-adik pernah mengalami perasaan atau rasa yang seperti demikian? Mungkin adik-adik yang melihat siaran ini di televisi, di rumah ataupun di mana-mana tempat, mungkin pernah merasakan adik-adik ya, gugup, cemas dan sebagainya. Nah adik-adik, apalagi ini Yosua.
Yosua masih muda adik-adik ya. Dia diminta oleh Allah untuk menggantikan Musa. Musa sudah tua adik-adik, Yosua masih muda. Seperti adik-adik dan Kak Wisang tadi, bagaimana ini menjalankan tugasku yang sedemikian berat. Tetapi Yosua 3 ayat 7 tadi, Allah sendiri yang berbicara kepada Yosua. Jangan takut, aku akan memberikan kepadamu penyertaan, ya, sama seperti aku menyertai Musa, akan kuperlihatkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa aku juga menyertai kamu. Nah, adik-adik, inilah yang penting untuk adik-adik dan Kak Wisang. Karena kalau wajar kalau kita merasa takut, merasa gentar ketika kita diberi tugas yang mungkin berat, mungkin belum pernah kita kerjakan. Jadi ketua kelas, memimpin upacara bendera di sekolah, memimpin persekutuan, memimpin doa aja di depan sekolah minggu. Mungkin kita ada yang gemetar adik-adik ya. Duh, gimana nanti mulut. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sendiri, Allah kita, Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Itu pasti dan janji Tuhan yang kekal dan abadi. Demikian pula janji itu berlaku untuk adik-adik dan Kak Wisang. Ya, lah apa yang harus kita kerjakan? Bagian Tuhan menyertai dan menolong kita. Bagian adik-adik dan Kak Wisang adalah mau menyediakan diri. Apa yang dimaui Tuhan, ya. Yosua diminta Tuhan bersama seluruh rakyat Israel. Pada saat cerita ini diceritakan, ya, Yosua 3 ini ketika seperti dulu Musa melewati laut yang terbelah, kali ini Yosua memimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan di Israel yang luas, panjang, dan alirannya deras sekali, ya. Semua orang Israel diminta Tuhan untuk berpuasa terlebih dahulu, ya. Dan nanti ketika mereka akan masuk, Tuhan sudah meminta bangsa Israel melalui Yosua untuk ini langkah-langkahnya nanti, ya. Di depan adalah orang Lewi yang menggotong tabut perjanjian, selanjutnya adalah bangsa Israel. Nah, adik-adik, diceritakan di sini apa yang terjadi adik-adik setelah umat Israel taat kepada Tuhan, mau menuruti untuk berpuasa terlebih dahulu. Artinya berpuasa apa adik-adik? Berarti menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, itu yang diminta Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita takut, ketika kita gentar, apa yang harus kita kerjakan? Kita berdiam diri, kita berdoa. Bila perlu kita boleh berpuasa. Untuk meminta apa? Meminta kekuatan dari Tuhan. Itu yang diminta Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu siap adik-adik ya. Dia tidak pernah tidur. Dia siap menolong kita. Apalagi ketika kita meminta dan memohon pertolongan kepadanya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika umat Israel mulai masuk, orang-orang Lewi yang menggotong tabut perjanjian itu ya, sesuai janji Tuhan, siap berangkat. Ya. Ketika para penggotong tabut perjanjian ini kakinya melangkah masuk ke aliran sungai Yordan, begitu kakinya menyentuh air, terjadilah keajaiban. Ya adik-adik, air sungai itu mengering, ya, membuat seperti jalan, ya. Air yang dari hulu, yang dari atas mundur adik-adik ya, jauh ke sana dan berhenti. Lalu air yang menuju ke laut juga ke sana dan seperti ada jalan. Persis seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel melewati laut dari kejaran Mesir dan Tuhan juga menolong. Apa yang Tuhan sampaikan melalui cerita ini adalah ketika
Yosua taat dan setia. Meski dia masih muda, takut, gentar, tapi Yosua menurut apa yang Allah mau. Bangsa Israel menurut sama, bangsa Israel juga mau mendukung ya. Dan akhirnya kuasa Allah kita terjadi adik-adik ya. Demikian pula dengan adik-adik dan Kak Wisang. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan, adik-adik dan Kak Wisang mungkin akan menghadapi banyak hal. Bila itu adalah sesuatu yang menggentarkan adik-adik, sesuatu yang membuat kita takut, sesuatu yang membuat kita cemas. Mungkin itu tidak hanya memimpin, tetapi kita menjalani hidup kita. Mungkin kita takut besok ulangan sulit sekali. Mungkin kita takut kita diperlakukan oleh teman kita yang nakal. Mungkin ada orang yang jahat kepada kita. Adik-adik punya jalan keluar. Siapa adik-adik? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa. Sama seperti Yosua, dia menyertai adik-adik dan Kak Wisang selamanya. Tidak pernah tidur adik-adik. Kalau tidur, kan kita nggak tahu yang terjadi sekitar. Allah kita, Allah yang tidak pernah tidur. Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong kita. Asal adik-adik dan Kak Wisang mau datang, mau memohon kepadanya untuk menolong dan menyertai adik-adik dan Kak Wisang juga. Karena itu ingat firman hari ini adik-adik bahwa Yosua yang masih muda disertai, dipilih dan disertai oleh Allah untuk melanjutkan karya yang besar ya. Membawa bangsa Israel yang banyak adik-adik jumlahnya ya. Jutaan adik-adik ya, jalan kaki adik-adik ya. Bukan sesuatu yang mudah. Karena itu Yosua gentar sebagai anak muda. Tetapi dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Menyerahkan hidupnya, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong dan menyertai Yosua. Demikian pula Tuhan Yesus juga akan menolong dan menyertai adik-adik dan Kak Wisang ketika kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat, penolong dan penyembuh kita. Amin. Mari adik-adik kita baca satu ayat hafalan untuk adik-adik baca di rumah nanti ya. Dari Yosua 3 ayat 10a ya, untuk penutup pada firman Tuhan cerita Alkitab sekolah minggu hari ini. Yosua 3 ayat 10a, lagi kata Yosua, dari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan ada di tengah-tengah kamu ya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan hari ini, lagi kata Yosua, dari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami juga mengucap syukur boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Mengucap syukur karena hari ini kami boleh tahu bahwa Engkau, ya Yesus, Allah sembahan kami, adalah Allah yang hidup, yang menyertai kami senantiasa. Sama seperti Engkau menyertai Yosua yang masih muda, yang gentar, yang takut memimpin bangsa Israel, tetapi mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pimpin dan mau menyucikan dirinya bersama bangsa Israel. Dan Tuhan Allah berkenan untuk menolongnya, memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan yang sangat deras, dan Tuhan melakukan keajaiban sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel. Sungai Yordan boleh terbelah dan mereka boleh melewatinya dengan berkat kasih karunia-Mu. Demikian pula Engkau, ya Yesus, yang akan menolong kami menghadapi apapun yang ada di depan kami, asal kami mau berserah dan memohon serta
meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami tidak takut dan gentar lagi. Kami tidak khawatir lagi karena kami tahu Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kami. Tidak pernah tidur untuk menjagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan doa dan hidup kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Tadi ceritanya tentang apa ya? Seru ya? Nah, ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita mau bersandar kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai langkah kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Adik-adik yang di rumah gak perlu khawatir ya. Seperti ceritanya tadi. Apa itu ceritanya? Tadi adik-adik sudah dengar ya. Yuk, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa minta tolong mama papa untuk memberikan persembahan, memasukkan amplop di depan gereja, atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer di nomor yang ada di bawah ini. Yuk, kita sebelum memberikan persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan persembahan kami sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman, memberikan persembahan. Sekarang sebentar lagi kita akan berpisah nih adik-adik yang di rumah. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kalau kita memiliki Allah yang berkuasa, kita pasti tidak akan mengalami ketakutan, khawatir ya. Yuk kita pujikan pujian Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Yes, yes. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mengikuti dan ikut beribadah di sekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Tuhan sertai kami satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan pertemukan kami minggu depan untuk boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin.
Aduh, saatnya kita berpisah ya adik-adik yang di rumah. Tapi adik-adik tidak usah bersedih. Kita akan ketemu lagi minggu depan yuk. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.